Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi keragaman budaya Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari budaya global. Kita awali dari pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe atau global, itu artinya dunia, dan sasi atau liization artinya adalah proses. Jadi secara etimologis, globalisasi adalah proses menuju dunia dalam satu tatanan. Pengertian menurut para ahli, saya ambilkan satu dari luar negeri, satu dari Indonesia. Dari luar negeri, Martin L. Brown mengartikan globalisasi sebagai proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal, yaitu komunitas global. Sementara Selo Sumarjan mengartikan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Faktor penyebab globalisasi: 1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. 2. Meningkatnya kerjasama internasional. 3. Terbukanya sistem perekonomian negara. 4. Liberalisasi keuangan dunia. Yang kelima, kemudahan transportasi. Dan 6. Meningkatnya keinginan manusia untuk melakukan traveling. Aspek globalisasi ada 3. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Contohnya adalah meningkatnya perdagangan internasional, transaksi jual beli melalui e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Kupe, Amazon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek sosial budaya. Contohnya masuknya nilai, norma, dan cara hidup hingga praktek kebudayaan dalam kehidupan masyarakat seperti tren musik K-pop, drama Korea, kemudian sepak bola Liga Eropa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek politik. Contohnya terbentuknya organisasi PBB, kemudian perdagangan dunia WTO, kemudian ada Bank Dunia, OPEC, MEE, ASEAN, APEC, dan lain-lain. Ciri-ciri globalisasi: 1 adalah kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek, termasuk internet, e-commerce, ponsel, ojol, dan lain-lain. Yang kedua, perekonomian dunia yang saling bergantung. Yang ketiga, munculnya berbagai masalah-masalah sosial bersama, seperti global warming, degradasi lingkungan, tingginya harga minyak dunia. Yang keempat, terjadinya interaksi antar bangsa, seperti pertukaran kebudayaan, pertukaran pendidikan, pergeseran dan pertukaran gaya hidup. Yang kelima adalah pertukaran informasi yang sangat cepat dan tanpa batas. Dan 6, perubahan dalam memaknai waktu dan ruang. Selanjutnya, dampak globalisasi tentu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain adalah arus informasi sangat cepat dan tanpa batas. Interaksi masyarakat antar bangsa cepat dan mudah. Iptek semakin pesat berkembang. Hubungan antar bangsa semakin baik karena mudahnya transportasi. Perdagangan internasional meningkat dan perkembangan sektor pariwisata. Namun dampak negatif yang tidak bisa dihindari adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli dan masuknya budaya asing. Masuknya nilai, norma, dan pola kehidupan masyarakat dari luar negeri yang sangat harus dihindari, seperti hedonisme, konsumtif. Kemudian sektor pertanian bergeser ke sektor industri. Di situ disusul dengan munculnya masalah lingkungan dan masalah sosial, global warming, polusi udara, dan lain-lain. Kita lanjutkan dengan kebudayaan global. Budaya global atau global culture adalah proses mendunianya berbagai aspek kebudayaan melalui penyatuan, unifikasi, dan homogenisasi. Budaya global adalah suatu produk atau hasil kebudayaan yang diminati, disukai, diikuti, dipraktekkan oleh masyarakat dunia. Paling tidak akan diikuti oleh beberapa negara. Budaya global sering diidentikan dengan proses penyeragaman budaya atau imperialisme budaya. Beberapa contoh kebudayaan global antara lain pada bidang seni musik. Pada satu dasawarsa terakhir atau bahkan sejak era tahun 2000-an ini, seni musik sudah mulai bergeser dari sebelumnya adalah American musik, bergeser ke arah Asia Timur, khususnya ke Korea.
ya, yaitu K-pop antara lain. Walaupun di American musik seperti pop, rock, jazz, hip hop dan lain sebagainya masih tetap digandrungi di seluruh dunia. Juga ada Indian musik, bahkan musik Timur Tengah tetap menempatkan atau memikat hati sebagian dari penikmat musik di dunia. Kemudian yang kedua adalah film. Film masih dikuasai oleh Hollywood dari Amerika Serikat, kemudian film-film Mandarin dari Hong Kong dan Bollywood dari India. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik masih dipegang oleh Amerika Serikat, kemudian Jepang dan Eropa. Dan yang keempat ini ya, kecantikan yang saat ini sedang menjadi sorotan dunia adalah ala Korea sebagai hasil dari kebijakan pemerintah Korea, yaitu Hallyu atau Korean Wave. Berikutnya pada seni tari-tarian yang sudah mendunia, antara lain ada tari balet Rusia, tari flamenco dari Spanyol, tari samba dari Brasil, tari hula dari Hawaii, tari Nohmei dari Jepang, dan tari saman serta tari kecak dari Indonesia. Pada bidang cagar budaya dunia ada piramida Mesir, Colosseum Amphitheater di Italia, tembok raksasa di Cina, Taj Mahal di Agra, India, Menara Condong di Pisa, Italia, dan Candi Borobudur di Indonesia, serta Angkor Wat di Kamboja. Berikutnya, pada senjata tradisional yang juga sudah mendunia, Kakute dari Jepang, Zweihander dari Swiss dan Jerman, Shotel dari Afrika Timur, khususnya dari Ethiopia, keris dari Indonesia, gunting Romawi dari Italia, rungu dari Afrika yang sekarang sudah menjadi cabang olahraga, peknek dari Mongolia, dan bumerang dari suku aborigin di Australia. Sementara tradisi unik dunia yang juga sangat memikat, walaupun sebagian tidak sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. La Tomatina atau perang tomat di Spanyol, Holy Color, perang warna di India, Battle of Oranges di Italia, kemudian Yepeng di Thailand, Sekaten dari Indonesia, dan Ngaben juga dari Indonesia. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari budaya global. Artinya bahwa kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke itu adalah juga merupakan kebudayaan masyarakat dunia. Sehingga masyarakat dunia bebas mempelajari dan mempraktekkan kebudayaan Indonesia, namun tetap harus mengakui bahwa kebudayaan itu berasal dari Indonesia. Kebudayaan Indonesia bagian dari kebudayaan dunia juga mengandung maksud bahwa kebudayaan Indonesia yang berasal dari budaya lokal atau budaya daerah adalah sejajar dengan kebudayaan asing, memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi kebudayaan global atau kebudayaan dunia. Dan kebetulan sebagian kebudayaan Indonesia sudah menjadi kebudayaan global, yaitu kebudayaan yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Antara lain, kebudayaan Indonesia yang sudah menjadi kebudayaan global yang berbentuk cagar budaya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah di Sangiran, dan sistem pengairan di Bali yang kita kenal dengan nama Subak. Sementara yang bukan dari cagar budaya tetapi dari hasil budaya yang sudah menjadi warisan dunia dan tentu dalam proses perjalanan menjadi budaya global adalah wayang kulit, keris, ada batik, pakaian yang sudah mendunia, kemudian angklung, tari saman, noken, tas rajut unik dari Papua, khususnya ketika cara membawanya, gamelan, sekaten, lumpia, tari Bali, kapal pinisi dari Bugis, dan olahraga tradisional pencak silat. Bagaimana cara kebudayaan Indonesia menjadi kebudayaan global? Mencintai dan melestarikan serta membanggakan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan mempraktekkan budaya Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri dan pertunjukan budaya Indonesia di luar negeri. Globalisasi kebudayaan di Indonesia.
Di era globalisasi, kita tidak bisa membendung masuknya budaya asing ke wilayah negara Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Beberapa nilai budaya asing yang positif yang harus kita serap dan kita terima antara lain, yang pertama adalah etos, loyalitas, dan semangat kerja. Ini yang harus ditiru. Yang kedua adalah menghargai waktu. 3, menghormati dan mengutamakan difabel, orang-orang yang berkebutuhan khusus, lansia, wanita hamil, dan juga anak-anak. Yang keempat, biasakan budaya antri untuk meniru budaya barat yang baik ini. Yang kelima, mendahulukan penyeberang jalan ya. Dan yang keenam adalah rajin mengucapkan salam, hello, permisi, maaf, terima kasih ya, yang mungkin baik dan harus kita tiru. Yang ketujuh, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan adalah membersihkan sampahnya sendiri di tempat umum ketika di tempat umum itu tidak ada petugas yang membersihkannya. Sementara itu, nilai budaya asing yang negatif yang harus dihindari antara lain adalah 1. Hedonisme adalah paham yang menganggap kesenangan adalah tujuan utama hidup. Harus jauh kita hindari. 2. Chauvinisme adalah paham mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Sekularisme, paham moralitas tidak perlu didasarkan pada agama. Harus jauh ditinggalkan. 4. Ekstremisme, tindakan melampaui batas. 5. Individualistis, mementingkan diri sendiri, cuek dengan orang lain. Yang kelima, konsumerisme, gaya hidup boros. Kemudian yang ketujuh, materialisme, paham yang mengutamakan dan mengedepankan materi. Dan kedelapan, elitisme, gaya hidup berbeda dari yang lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap derasnya budaya asing yang masuk Indonesia? 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersifat selektif dan untuk melindungi budaya sendiri. Budaya yang positif kita terima dan yang negatif harus ditolak. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian teknologi. Yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima, mencintai dan mempraktikkan kebudayaan kita agar memiliki nilai ekonomi dan nilai jual. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.